Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah tabaraka wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Pada malam yang berbahagia ini dipertemukan kita dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga nikmat ini berkumpul selalu dengan iman, dengan agama kita yang kita cintai ini, sehingga keluar kita dari alam dunia ini dalam keadaan sebagai seorang mukmin yang membawa kalimatut thayyibah la ilaha illallah. Semoga salawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla Jalaluh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yaitu tentang jenis-jenis kufur. Yang terbagi kekufuran itu menjadi dua, yaitu kufur akbar dan kufur asghar. Kufur besar terdiri dari 5 perkara, yakni kufur sebab takdzib karena kedustaan. Kemudian kufur berikutnya yaitu kufur karena al-iba wastikbar. Kufur dikarenakan enggan dan sombong. Kemudian jenis kufur ketiga yang merupakan kufur besar yaitu kufur syak waraib, yaitu kufur karena keragu-raguan. Kemudian berikutnya yaitu kufur disebabkan karena al-i'rad, berpaling dari kebenaran. Berpaling dari kebenaran. Kemudian ada lagi yaitu kufur disebabkan karena nifaq, karena sebab kemunafikan. Maka kufur-kufur besar ini merupakan kufur yang membawa konsekuensi kepada yang pertama, yukhraju minal millah, keluarnya seseorang dari agama Islam. Wa yubtilu amalu, dan amalnya itu batal atau pahalanya itu hangus. Dan konsekuensi berikutnya yaitu dihalalkan darahnya atau harta bendanya. Ini konsekuensi daripada orang yang melakukan kekufuran besar. Berbeda dengan kufur kecil. Kufur kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam dan juga tidak membatalkan syahadatnya. Kufur kecil tidak menjadikan hartanya halal dan juga kufur ini merupakan jenis dosa besar. Sekalipun dia kufur kecil,
tapi tetap saja dia merupakan dosa besar. Di antara kufur kecil yang merupakan dosa besar, yaitu yang pertama, al-hilfu bi ghairillah, bersumpah menyebut nama selain Allah. Yang kedua, qitalul muslim, membunuh seorang muslim. Yang ketiga, contoh dari jenis kufur kecil, yakni kufur nikmat. Ini diantara bentuk kekufuran yang termasuk kufur asghar. Yang pertama yaitu bersumpah menyebut nama selain Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana dalam sebuah hadis bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana dia berkata, saat itu dia mendengar orang mengucapkan kalimat la wal Ka'bah, tidak, demi Ka'bah. Maka Ibnu Umar mengatakan, la ya'lifu bi ismi ghairillah, jangan kalian bersumpah menyebut nama selain Allah. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak. Maka barang siapa yang bersumpah menyebut nama selain Allah, maka dia telah kufur atau dia telah syirik. Kufur di sini yakni kufur kecil. Syirik di sini termasuk juga syirik kecil. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini terdapat di dalam Sahih At-Tirmidzi. Demikian pula di dalam Sahih Muslim, larangan-larangan bersumpah menyebut nama selain Allah, menyebut nama bapak-bapak kita, buyut kita. Makanya Nabi SAW tegas mengatakan, la tahlifu bi ismi abaikum, jangan kalian bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak kalian. Bahkan dalam hadis Muslim disebutkan, man halafa bi ismi Lata wal Uzza, barang siapa yang bersumpah menyebut nama Lata, Uzza. Mungkin nek wong Lamongan menyebut Baurekso, nyebut Danyang dan yang sejenisnya. Dia bersumpah menyebut mbak buyutnya, pundennya, atau siapapun di kalangan manusia yang dianggap terhormat, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Jalla wa'ala, tetap itu merupakan kesyirikan. Maka dalam hadis Muslim tersebut disebutkan, man halafa bi ismi Lata Uzza faqul, maka hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali Allah. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini termasuk di antara bentuk kufur. Kufur apa ini? Kufur kecil. Kemudian yang kedua, yakni mengingkari nasab, mengingkari penisbatan dirinya kepada orang tua. Mungkin karena orang tuanya hina, atau sebaliknya, dia mengaitkan dirinya kepada nasabnya orang lain. Ini termasuk kufur. Bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isnatani fin nas huma bihim kufrun." Ada dua perkara yang ada pada manusia dan hal itu membuatnya dia kufur. Yang pertama, at-ta'nu fin nasab,
yakni mengingkari nasab. Yang kedua, wan niyahatu 'alal mayyit, dan meratapi mayit, meratapi orang yang sudah mati. Yang pertama, mengingkari nasab. Mungkin barangkali dia malu dengan nasab orang tuanya, atau dia malu gak jelas nasabnya. Mungkin barangkali dia anak hasil apa? Zina, orang tuanya, bapaknya, ibunya gak jelas. Dia ingkari bapak ibunya. Atau mungkin bapaknya ada, dia sah. Jadi sebagai anak yang memang terlahir dari pernikahan yang sah, cuman karena bapaknya barangkali dia seorang yang hina di mata masyarakat, mungkin adalah seorang yang terkenal dengan kejahatannya, entah sebagai pembunuh, entah sebagai koruptor, entah sebagai apapun yang dihina oleh masyarakat, kemudian dia ingkari bapaknya, dia malu dengan menyematkan nama bapaknya di belakang nama dirinya. Kemudian pada saat yang sama dia nisbatkan dirinya kepada nasab orang lain. Ini termasuk kekufuran. Ada yang dalam rangka menyelamatkan dirinya dari cacat dan aib, tapi juga ada yang menyematkan dirinya karena ingin menjadi mulia, maka disematkan di belakang namanya, yaitu marga-marga atau nasab-nasab orang yang memiliki kemuliaan. Ngaku contohnya sebagai turunannya siapa? Turunannya Nabi. Padahal dibuat-buat. Saya ini turunan Nabi yang kesekian. Begitu diajak tes apa? Untuk membuktikan bahwa betul dia turunnya Nabi, ternyata gak berani. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Makanya jangan kita gampang terpengaruh juga dengan perkara-perkara yang hanya menjual dirinya sebagai keturunan orang mulia, tetapi orang tersebut sendiri tidak memiliki kemuliaan dari keimanan dan amal solehnya. Hanya berdasarkan zon bahwa keturunan ini pasti akan mendapatkan kemuliaan dan keselamatan, padahal belum tentu. Contoh tadi itu mengaku sebagai keturunan Rasulullah Muhammad SAW, lantas seakan mendapatkan jaminan bahwa keturunannya pasti masuk surga. Apa pasti mlebu swarga? Belum tentu. Bahkan Nabi sendiri mengatakan, Fatimah, aku tidak akan dapat menolong kalian. Dan juga disampaikan kepada anak-anaknya bahwa Nabi tidak akan bisa menolong keluarga ahlul baitnya. Bahkan Nabi sendiri mengatakan, kalau Fatimah sendiri yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Tidak ada hak khusus, karena dia anak Nabi. Sekalipun berbuat dosa, pasti dijamin ampunan. Belum tentu. Bahkan Nabi tegas dalam perkara hukum dan perkara syariat. Maka siapa saja yang tidak mendahulukan amalnya, nasabnya tidak akan bisa mendahului. Mending dulu turunane sopo-sopo, tapi iman dan amalnya baik menurut Allah. Amanu wa amilus solihah. Daripada turunnya Nabi, hatta keturunannya kekasih Allah, Nabi Ibrahim, tapi tidak beriman, tapi tidak beramal. Apalah arti Abu Jahal turunannya Nabi Ibrahim enggak? Abu Lahab turunannya Nabi Ibrahim enggak? Abu Talib turunannya Nabi Ibrahim enggak? Tapi tidak beriman. Kalau sudah tidak beriman, seandainya dia beramal soleh, tidak ada artinya amal solehnya. Karena yang berlaku dua, illal ladzina amanu
wa 'amilus shalihat. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannat. Beri kabar gembira bagi mereka orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, baginya disediakan surga-surga. Syaratnya itu imannya benar sesuai dengan tuntunan, amal solehnya tidak menyimpang. Imannya benar, tidak terindikasi berbuat kufur, syirik. Akidahnya bersih dari takhayyul dan khurafat, dari berbagai macam jenis kotoran-kotoran akidah. Demikian pula amal solehnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula termasuk bentuk kufur, yakni an-niyaha, meratapi mayit. Di antara bentuk meratap apa yang dilakukan oleh manusia, makan-makan di tempat orang yang meninggal dunia, itu termasuk di antara niyahah. Bukan berarti kita nggak boleh makan. Bagi mereka yang kesrifahan, mungkin barangkali yang kesusahan, silakan makan. Bahkan makanannya pun didatangkan dari para tetangga atau mungkin saudara-saudaranya sesama muslim. Karena itulah perintah Nabi, yakni kepada keluarga Ja'far. Karena pada saat itu Ja'far telah meninggal dunia. Maka keluarga Ja'far pada saat itu berduka cita. Ja'far bin Abi Thalib mati syahid, tangannya terputus dua-duanya ketika perang Mu'tah. Nabi masih hidup, dan kedua tangan Ja'far ini nanti akan diganti dengan dua sayap. Maka di surga kalau ada orang yang bersayap dari kalangan manusia, bukan dari kalangan malaikat, itulah Ja'far bin Abi Thalib, mati syahid. Keluarga Ja'far berduka. Mereka bukan keluarga yang berada bergelimang kekayaan. Maka kedukaan keluarga Ja'far menggerakkan kaum muslimin untuk datang mensupport berbagai macam kebutuhan makanan dan minuman. Sementara yang kesusahan, mereka sibuk dengan kedukaannya, mengingat kematian dan juga menghadapi musibah yang tentunya tidak ringan. Karena termasuk di antara musibah itu adalah yaitu wanaksim minal anfus, kekurangan jiwa atau yang disebut dengan kematian. Maka alangkah prihatin dan ironinya kalau seandainya orang yang sedang kesusahan itu kemudian harus susah kedua kali, harus repot menyediakan makanan untuk orang lain atau bahkan untuk dirinya sendiri. Kadang-kadang karena menjadi tradisi, akhirnya apa? Repot menyediakan makanan untuk orang lain padahal dia sedang berduka. Sementara dia tidak punya duit. Sampai direwangi apa? Pengalaman gitu aneh. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi bagaimana seorang itu menunjukkan sikap kesabarannya dengan tidak an-niyahah, meratap. As-sabru inda sadmatil ula, kata Nabi, kesabaran itu pada saat pukulan pertama kali kita sedang berduka, hari-hari pertama berduka, paling tidak ada 3 hari orang itu berduka, kecuali apabila seseorang itu ditinggal oleh suaminya, yaitu berkabungnya seorang istri ketika ditinggal suaminya. Itu masanya lebih panjang daripada selain darinya. Cukup 3 hari saja, dan boleh setelah 3 hari itu dia membagi warisnya. Karena berduka itu cukup 3 hari, selain daripada istri yang ditinggal suaminya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Tapi coba tradisi sekarang, koniku kuburane wong tuwa musik teles yo ribut bagi
Padahal waris itu harus segera diamankan, harus segera dibagi. Kalau memang sudah saatnya, jangan ditunda-tunda. Akhirnya nanti banyak terjadi madharat. Orang yang berhak mendapatkan warisan sudah mati, jatuh ke anaknya, jatuh ke cicitnya, sementara belum dibagi, tambah ruwet. Itu yang terjadi. Banyak kasus-kasus di mana mereka tidak mendapatkan haknya, bahkan terjadi persengketaan, bahkan terjadi permusuhan, perselisihan, bahkan perseteruan, tidak bertegur sapa, memutus hubungan rahim. Inilah kerusakan yang terjadi. Maka jangan sampai seseorang itu keluar dari apa yang diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yakni meratap, an-niyaha. Demikian pula ada bentuk-bentuk niyaha yang merupakan tasyabbuh dari orang-orang kafir, menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, menangis dengan tangisan-tangisan yang membuat orang lain miris hatinya. Karena memang begitu, orang-orang jahiliyah itu mereka mau membayar orang lain untuk menangis, untuk membuktikan duka citanya yang mendalam. Kalau seandainya dia tidak bisa menangis sehebat-hebatnya, maka dia akan bayar orang untuk ikut menangis. Kalau perlu sakampung semua nangis. Kalau dia orang kaya, dia bisa membayar banyak orang untuk menangis. Dan ini merupakan tradisi jahiliyah yang disebut dengan an-niyahah. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian bentuk kafuran berikutnya, yaitu qitalul muslim, membunuh saudara sesama muslim. Ini merupakan kekufuran. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis, "Shibabul muslim fusukun." Mencela, mencaci maki saudara muslim itu merupakan kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, sedangkan membunuhnya termasuk di antara bentuk kekufuran. Maka ancaman orang-orang yang berbuat dosa, yakni membunuh ini, diancam oleh Allah tabaraka wa taala. Dia mendapatkan kutukan, laknat, dan juga siksa Allah yang pedih, terutama apabila dia melakukan dengan cara sengaja. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh saudara sesama mukmin dengan cara sengaja, fajazauhu jahannam, maka dia akan diancam dengan neraka jahannam, khalidan fiha, dia kekal di dalam neraka itu. Wa ghadiballahu alaih, dia mendapatkan kemurkaannya. Wa la'anahu Allah, dan dia mendapatkan kelaknatan dari Allah, laknat dari Allah tabaraka wa taala. Sudah diancam neraka jahanam, dia kekal di dalamnya, dia dikutuk oleh Allah, dimurkai oleh Allah, dan juga dilaknat oleh Allah. Wa a'adda lahum adzabun alim, dan disediakan baginya yaitu azab yang pedih. Berarti ada 5 ancamannya: jahanam, kekal, murka, laknat, dan azab yang pedih. Ini adalah khusus bagi orang-orang yang melakukan pembunuhan secara sengaja, baik dengan cara kasar ataupun dengan cara halus. Dengan cara kasar, kelihatan mata, terputus lehernya, tertusuk perutnya, atau dengan cara mengalirkan darah. Tapi ada kalanya tidak harus membunuh itu safakad dam, dengan mengalirkan darah, tapi ada membunuh dengan cara yang halus. Contohnya apa? Halo, hei wong Lamongan, koyok pura-pura karuai, ya ini. Hati-hati, ini pun juga termasuk pembunuhan sengaja. Maka siapapun yang terlibat di dalamnya, dia termasuk dapat ancaman dosa membunuh. Pertama, yang nyuruh orang lain supaya membunuh orang, berarti otak pembunuh, otak pelakunya.
Walaupun dia bukan orang yang langsung membunuh, bukan pelaku secara langsung, bukan eksekutornya. Kemudian yang kedua, siapa perantaranya? Siapa perantaranya? Halo, sing ditekani, sing duwe menyan, sing duwe golekan. Sopo? Dukun. Ini perantara, mediatornya. Nah, dukun ini punya perewangan. Perewangannya dari kalangan jin. Jinnya lah ini yang dijadikan sebagai orang yang langsung melakukan pembunuhan melalui bentuk sihir dengan istilah-istilah yang banyak. Apakah itu tenung, apakah itu teluh, apakah itu santet dan sebagainya. Ini adalah cara-cara membunuh. Dan ini termasuk di antara cara yang halus yang dilakukan oleh manusia, karena kadang susah dibuktikan. Secara kriminal bisa nggak dibuktikan? Oh, iki buktine ono apa? Ono menyane. Oh, iki ono golekane, ono dome. Nggak bisa dibuktikan apa korelasinya antara benda-benda sihir itu dengan yang sudah mati. Nggak ada korelasinya. Susah memang membuktikan, tapi itu nyata dalam hidup. Makanya para ulama diantaranya, yakni Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, menganggap bahwa sihir itu ada yang bersifat takhayyali, yang bersifat hayalan, tapi ada yang bersifat hakiki, ada yang bersifat halusinasi. Tapi ada yang betul-betul secara hakiki, dia bisa membuat orang lain sakit, bahkan sampai puncaknya dia terbunuh atau mati. Maka 3 orang yang terlibat ini, 2 orang dari kalangan manusia dan 1 orang dari kalangan jin sebagai eksekutornya. Tapi kalau cara kasar bisa jadi terlibat 3 orang ini. Manusia, otak pembunuh, kedua mediatornya, yang ketiga bisa eksekutornya juga dari kalangan manusia. Semua akan terlibat dalam urusan qitalun nafs, yaitu membunuh. Maka ancamannya bukan hanya nanti di akhirat, di dunia nanti akan disiksa oleh Allah, yaitu di alam barzakh. Termasuk di antaranya yakni membunuh. Belum lagi nanti di akhirat. Belum jika urusannya tidak terselesaikan. Kisos ini akan ditegakkan, di mana orang-orang yang membunuh itu, pahala-pahala mereka nanti akan diambil, diberikan kepada orang yang terbunuh. Entah berapa pahala yang diambilnya itu, Allah lah yang tahu. Tergantung bagaimana cara dia membunuh dan bagaimana tingkat rasa sakitnya ketika dia membunuh. Makanya dalam hadis Muslim disebutkan, beliau mengatakan, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, "Al muflis fina man la dirhaman wala mata." Orang yang bangkrut di kalangan kita yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki perhiasan. Maka Nabi tidak membenarkan jawaban para sahabat itu. Beliau justru menjawab sendiri pertanyaannya. Beliau bersabda, "Al-muflis fina." Orang yang bangkrut di kalangan kita itu adalah ya'ti yaumal qiyamah. Dia datang di hari kiamat bisolatin wasiyamin wazakatin. Dia datang membawa pahala solat, pahala zakat, pahala puasa. Wa ya'ti, tapi dia juga lupa. Datang di hari kiamat, pertama, qad syatama hada. Dia datang membawa dosa, mencaci maki saudara sesama muslimnya. Sebagaimana tadi dikatakan dalam sabda Nabi, syibabul muslim fusukun. Mencaci maki saudara muslim itu adalah kefasikan. Ini yang pertama. Dia datang membawa dosa tersebut. Wa qadafa hada. Dia membawa dosa, menuduh orang lain. Kalau dia mencaci maki di hadapannya, dia tuduh orang tersebut ketika dia tidak tahu. Ketika berada di baliknya, dia menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang keji.
Ini termasuk di antara dosa besar. Makanya Nabi SAW di hadis yang lain menyebutkan sab'atun minal mubiqat, ada 7 perkara yang membinasakan. Di samping syirik, sihir, makan riba, makan harta anak yatim. Kemudian yang kelima yaitu al-firaru minaz zahaf, lari daripada peperangan. Baru yang keenam disebutkan yaitu al-qadfu al-muhsanat al-ghafilat, yaitu menuduh wanita baik-baik melakukan perbuatan zina. Ini merupakan 7 perkara yang membinasakan. Maka tuduhan wa qadhafa hada, menuduh orang lain. Yang ketiga, wa akala malahada, memakan harta saudaranya sesama muslim dengan cara batil. Nah, baru yang keempat, wa sakfaka damahada, yaitu menumpahkan darah saudara sesama muslimnya. Dan yang kelima, wa dharabahada, yakni memukul saudaranya sesama muslim. Maka fayakhudhu ajra amali salih, hada min hasanatihi wa hada min hasanati, diambillah pahala amal solehnya, kemudian ditimpakan atau diberikan kepada orang yang dizoliminya. Inilah pahala amal solehnya, ambil pahala amal solehnya. Maka jika tidak ada pahala amal soleh, dosa orang yang dibunuh tersebut akan ditimpakan kepada sang pembunuh. Itulah kenapa orang yang membunuh itu dia akan mendapatkan azab yang pedih. Ternyata dosanya berlipat-lipat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Berikut yaitu kufur nikmat. Contoh, istri kufur kepada suami. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sholat hari raya Idul Adha, beliau mendatangi para wanita. Beliau kemudian bersabda, ya nisa al-muslimat, wahai para wanita, tasaddaqna, banyaklah kalian bersedekah, wa aktsirna bil istighfar, dan perbanyaklah kalian istighfar. Kenapa demikian? Nabi mengatakan, karena aku melihat isi neraka adalah wanita. Maka wanita yang cerdas, salah seorang di antara mereka, ada yang bertanya, apa kesalahan kami, wahai Rasulullah, sehingga kami termasuk menjadi penghuni neraka mayoritas? Beliau kemudian mengatakan, yukaffirul asir, karena kalian telah kufur kepada al-ashir. Siapa al-ashir? Yaitu teman hidupmu. Siapa teman hidupnya? Tidak lain adalah suaminya. Tidak pandai bersyukur atas pemberiannya. Ini merupakan yang dimaksud dengan kekufuran. Ternyata kufur yang dimaksud bukan yakfuruna billahi, bukan kufur kepada Allah, tapi kufur kepada teman hidupnya, yakni tidak pandai mensyukuri pemberian suaminya. Inilah penyebab dia masuk ke dalam neraka, dan inilah bentuk kufur nikmat. Karena Allah tabaraka wa taala sudah memberikan nikmat-nikmatnya melalui yakni suaminya. Suaminya kerja keras, banting tulang, peras keringat, datang membawa rizki dari Allah Jalla wa'ala, tapi kadang tidak diterima dengan qanaah. Ya, kok si pancet sak mini, kok gak munda. Kurang bersyukur kepada nikmat Allah melalui tangan suaminya. Ini penyebab dia akan diancam dengan yakni kekufuran. Kekufuran ini tentunya akan membawa kepada konsekuensi, yakni siksa. Bukan hanya siksa di akhirat, tapi juga siksa dalam kuburnya. Orang yang berada di dalam kubur dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama mukmin, yang kedua kafir, yang ketiga yaitu munafik. Maka orang
orang yang kufur termasuk kategori orang yang akan disiksa di dalam kuburnya. Kadang kekufuran itu bukan karena kufur kepada Allah, tapi kufur karena dia melakukan dosa-dosa besar. Maka seluruh dosa besar itu adalah kekufuran. Imam Ad-Dhahabi menyebutkan tidak kurang dari 75 jenis dosa besar yang semua itu tergolong bentuk kufur. Sekalipun para ulama mengkategorikan bukan kufur besar, tapi al-kufru duna kufrin, sub kekufuran atau kufur kecil. Semua perbuatan ma'asi, perbuatan maksiat ini merupakan bentuk kekufuran. Maka dimulai dari syirik, itu termasuk puncak daripada dosa besar. Baru kemudian as-sihru, termasuk di dalamnya sihir. Kemudian qatlun nafs, membunuh jiwa. Kemudian aklur riba, memakan riba. Kemudian az-zina. Kemudian liwat, sama seperti melakukan perbuatan keji. Dua-duanya sama disebut dengan fahsya. Demikian pula al-munkar, yakni syurbal khamr. Demikian pula yakni al-maisir, judi. Demikian pula yakni bersumpah dengan sumpah palsu, yakni sumpah menyebut nama selain Allah, sudah sumpah palsu, di mana dia bersaksi dengan kesaksian yang palsu. Dia bersumpah di hadapan hakim, dia melakukan al-ghumus, itulah yang disebut dengan sumpah palsu. Kemudian dia yakni mencuri, mengambil hak orang lain dengan cara batil, atau dia melakukan berbagai macam perbuatan dosa, yakni mengambil hak-hak orang lain. Di samping harta, dia mengambil kehormatan orang lain, yakni ghibah. Demikian pula namimah, mengadu domba. Ini menghancurkan harkat, martabat, nama baik daripada orang lain. Semua ini tergolong di antara dosa-dosa besar yang akan membawa konsekuensi, yakni adanya siksa. Ma'asyiral muslimin, para bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Nah, kufur kecil ini merupakan dosa besar yang wajib ditobati. Untuk menghilangkannya, sebagaimana dosa besar yakni syirik dan juga kufur besar, syirik yang besar, kufur yang besar, maka demikian pula dosa-dosa besar yang termasuk di antara al-ma'asi, perbuatan maksiat, wajib ditobati, karena dia termasuk yakni perkara yang akan mengakibatkan siksa dunia, siksa alamul barzah, dan juga siksa yang ada di akhirat. Maka perintah Allah tabaraka wa ta'ala agar manusia itu bertobat, sebagaimana Allah perintahkan dalam banyak ayat, di antaranya dalam surah At-Tahrim, surah yang ke-66, yakni ayat yang ke-8. Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah tabaraka wa taala taubatan nasuha, dengan tobat yang sebenar-benarnya tobat. Asa rabbukum, mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala ayyukaffiru ankum sayyiatikum, menghapus dosa-dosa kalian. Jadi dosa-dosa besar ini bisa dihapus oleh Allah Jalla wa Ala, yaitu dengan taubatan nasuha. Apa yang dilakukan ketika dia bertobat dari dosa besar ini? Pertama, yakni an-nadam, menyesal. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, bahwasanya beliau mengatakan an-nadamu taubatun, penyesalan itu adalah tobat. Maka siapa saja di antara manusia, kalau dia tidak menyesal, berarti dia belum bertobat.
Sekalipun dia berhenti dari berbuat dosa. Cak, kon suwe kok gak ngombe khamr. Yo, 10 tahun wis gak ngombe aku. Apa, Cak? Sampean tobat? Enggak. Mulai aku gak ada duit. Ternyata dia berhenti dari minum khamr itu bukan karena dia tobat kepada Allah Jalla wa'ala, karena gak ono sing ngebosi, gak ono sing ngekei duit, tidak mampu beli khamr. Dia belum menyesal. Maka orang yang belum menyesal belum bertobat kepada Allah. Makanya penyesalan itu merupakan pertama kali bentuk tobat kepada Allah. Tanpa penyesalan, tobatnya itu abal-abal. Orang yang menyesal pasti dia akan melakukan adab-adab tobat berikutnya. Jeng sampean kok suwe wis gak ngerasani wong. Biasane sampean bendino mesti ngerumpi, kok dungaren sepi. Sampeyan wis tobat tak? Gak, saking aku gak ono koncone. Ternyata berhentinya bukan karena menyesal bahwasanya ghibah itu termasuk makan bangkai saudaranya, diancam oleh Allah Jalla wa'ala nanti dia akan memiliki cakar dari tembaga yang akan mencabik-cabik wajahnya sehingga kulitnya hancur, tinggal tengkorak, dadanya dicabik-cabik, tinggal kerangkanya saja. Itulah ancaman siksa kubur bagi al-ghibah, orang yang melakukan ghibah. Maka dia tidak menyesal. Hanya karena gak punya teman untuk ghibah, dia berhenti. Berarti belum menyesal. Maka kalau ada orang bangga dengan perbuatan dosanya, kon guru ngopo-opo kon niku. Gak ono sak kuku ireng ambek awakku. Aku wis sembarang kalir tak lakoni. Mau 5, gak syukur mau 5, mau 10 tak lakoni kabeh. Gak syukur 10 kabeh dosa gede tak lakoni. Dia bangga, dia sebutkan dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu. Orang seperti ini berarti belum tobat. Innallaha mu'afan, sesungguhnya Allah itu maha pemaaf. Illa lil mujahirin, kecuali bagi orang yang mujahirin. Siapa mujahirin? Ojo keliru muhajirin loh. Nek muhajirin itu bener. Tapi kalau mujahirin salah. Siapa mujahirin? Orang yang menceritakan dosanya kepada orang lain, menjaharkan dosanya. Dia berdosa di malam hari, pagi harinya dia cerita kepada temannya. Mabengi rek, sip. Apa? Cokre enak. Ya, makanya aku baru tangi, soalnya aku kayak bengi sampai jam 12 awan mau kayak tangi. Ya, ini bangga menceritakan perbuatan dosanya. Dosa minum khamrnya, dosa judinya. Wah, wingi rek lumayan aku pasang slot dadakno menang. Bangga dia katakan seperti itu. Lho Cak, sampean kalah ya mbek menange akeh ndi? Ya jane akeh kalah. Nek tak hitung-hitung aku ku kalah ping 20, menange baru sepisan. Berarti tekor apa sampean untung? Nek tak hitung-hitung tekor. Dengan bangganya dia cerita perbuatan dosanya. Mestinya itu aib. Dosa tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Tapi mujahirin, orang ini begitu ringannya dia menceritakan perbuatan dosanya. Gak boleh. Orang seperti ini berarti belum menyesal. Allah tidak akan memaafkan. An-nadam. Yang kedua, adab yang harus dilakukan, membersihkan dari al-kufru, baik al-kufrul akbar atau al-kufru duna kufrin, yaitu apa? Zakarullah, ingat Allah. Sebagaimana di dalam hadis At-Tirmizi, apabila ada seseorang dia berdosa, idza aznaba bidzunubi, jika seseorang melakukan perbuatan dosa,
Kemudian faqama, kemudian dia berdiri, fatawadda kawudu'i lis-shalah, dia berwudu seperti berwudunya orang yang salat, dan memang untuk salat. Fasalla, kemudian dia melakukan salat. Hadis Tirmidzi di nomor 406 ini disebutkan dalam bab khusus, yaitu salat ketika bertobat. Kemudian dzakarullah, ingat Allah. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut berhujjah dengan surah Ali Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha, dia ingat Allah. Apa yang dimaksud ingat Allah? Dia berwudu, berdiri, dan melakukan sholat. Sebagian ulama menyebutkan bahwa inilah sholat taubat. Imam At-Tirmidzi menyebutkan dalam babnya sholat ketika bertobat, menyesal, mengingat Allah. Baru kemudian yang ketiga, adab etikanya untuk membersihkan dari kekufuran itu apa? Yaitu wastaghfaru lidzunubihim, memohon ampun dari dosa-dosa yang telah dia lakukan. Apa yang diucapkan? Istighfar. Beristighfarlah, mohonlah ampun kepada Allah. Mulai dari kalimat yang sederhana, astaghfirullah, atau astaghfirullahal azim, atau astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau istighfar-istighfar yang lain yang Nabi melakukannya tidak kurang dari 100. Setiap beliau duduk dalam majelis, tidak kurang beliau mengucapkan 100 kali ucapan. Apa? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. 100 kali dalam satu majelis. Riwayat Tirmidzi di nomor 3434. Adapun di dalam Sahih Abu Dawud dengan redaksi Asmaul Husna yang berbeda pada ujungnya, kalimat awalnya sama, Rabbighfirli, ampunilah aku, wa tub alayya, aku bertobat kepadamu, innaka anta, sesungguhnya engkau adalah at-tawwab, yang maha penerima tobat, ar-rahim, yang maha penyayang. Al-Ghafur di Tirmidzi, ar-Rahim di Abu Dawud. Inilah yang diucapkan Nabi, bahwasanya beliau beristighfar tidak kurang dari 100 kali dalam sehari. Atau bacalah istighfar yang merupakan bapak moyangnya istighfar, yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bidambi abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Antum pasti membaca ini minimal berapa kali dalam sehari? Setiap pagi dan setiap petang antum membacanya. Ini bagian di antara permohonan ampun yang dilakukan oleh seorang hamba yang beriman. Ikhwatal iman, istighfar ini merupakan cara kita untuk menghapus dosa-dosa. Sebagaimana para wanita tadi diperintahkan, fa'aktsirna bil istighfar. Wahai para wanita, perbanyaklah istighfar. Ini khusus untuk wanita. Makanya sing akeh istighfari. Yang pertama tadi apa? Tasaddaqna, bersedekahlah kalian wahai wanita. Kenapa? Sedekah ini juga termasuk penghapus dosa. Sebagaimana Nabi menyampaikan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, adulluka ala abwabil khair. Mu'ad,
maukah kau kutunjukkan tentang pintu-pintu kebaikan? Beliau kemudian menyebutkan, as-siyamu junnah, puasa adalah perisai, was-shadaqatu tudfi'ul khati'at, sedekah itu dapat menghapus kesalahan, kama tudfi'ul ma'un nara, sebagaimana air dapat memadamkan api. Maka sangat relevan apa yang diperintahkan Nabi khususnya untuk wanita, yaitu banyak bersedekah dan banyak istighfar. Setelah istighfar, maka dia harus berjanji kepada Allah untuk tidak mengulang perbuatannya itu. Sebagaimana ayat 135 pada surah Ali Imran, kelanjutan daripada kalimat zakarullaha, yaitu mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian dia beristighfar, memohon ampun. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, sementara tidak ada yang mampu memberikan ampunan kecuali hanya Allah. Pada kalimat sesudahnya, inilah adab yang keempat. Apa itu? Walam yusirru ala ma fa'alu, yaitu tidak merajalela dengan perbuatan dosanya itu. Berarti kudu mandek total, tidak diulangi lagi. Jangan sampai dia ulangi perbuatan dosanya itu lagi. Jangan sampai masuk kategori tomat, mari tobatku kumat, tobat kumat, bolak-balik diulangi terus. Bisa jadi itu tandanya kalau tobatnya belum diterima oleh Allah. Tobat yang diterima oleh Allah Jalla wa'ala, orang itu dihindarkan dari berbuat dosa untuk berikutnya. Bahkan hatinya dibersihkan oleh Allah dari berpikir untuk melakukan dosa itu. Itulah tanda bahwa tobatnya dia diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia dihapus oleh Allah, yang buruk diganti dengan yang baik. Makanya dalam surah Al-Furqan ayat 70 Allah berfirman, illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat, wa amana, dan beriman. Apa beriman? Zakarullah, ingat Allah. Kemudian dia istighfar, wa amila amalan salihah. Tidak ada amal soleh yang paling utama setelah dia berbuat dosa. Apa amal soleh yang paling utama? Taubat. Sebelum diikuti dengan amal soleh yang lain, yang berupa apa? Tahalli, penghiasan diri. Sebelum penghiasan dan tajalli, mengisi dengan hiasan itu apa? Takhalli dulu, lakukan pembersihan dulu dari perbuat dosa, dari nokta-nokta hitam, noktatun sauda. Maka orang yang beristighfar, mohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, titik noktatun sauda yang ada dalam hatinya itu dibersihkan. Jika seorang mukmin itu melakukan perbuatan dosa, maka fanuktatun sauda'u fi qalbihi, hatinya dititik hitam oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian apabila dia berhenti, seorang hamba itu tidak melakukan perbuatan dosanya, wastaghfara wa naza'a sukila qalbah, hatinya pun akan dibersihkan kembali. Berarti betul-betul bersih hatinya, karena dia apa? Selalu dibersihkan dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya Nabi mengatakan, fa in taba, jika dia bertobat, wastaghfara, dia beristighfar, fa naza'a, dia berhenti secara total dari perbuatan itu, sukila qalbah, hatinya disucikan lagi, dibersihkan lagi dari noda-noda dan dosa. Tapi kalau tidak, wa in zada fazada
apabila dia terus melakukan perbuatan dosa itu, lagi, ditambah lagi titik hitamnya itu, apa yang terjadi? Fadzalika ar-ran. Itulah yang disebut dengan ar-ran. Apa ar-ran itu? Penutup hati. Hatinya ditutup oleh Allah Jalla wa'ala dengan kerak. Kerak inilah yang disebut dengan ar-ran, sebagaimana dalam surah Al-Mutaffifin pada ayat ke-13, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, sekali-kali tidak. Bahkan ar-ran, penutup hati itu telah menutup hatinya akibat apa yang telah mereka perbuat. Maka jangan sampai seseorang itu dikunci mati hatinya karena perbuatan dosa. Hanya karena apa? Dia tidak berhenti secara total. Dia mengulang perbuatan dosa, mengulang lagi perbuatannya. Inilah akibat kenapa orang itu kemudian tidak berhenti dari perbuatan dosanya hingga kemudian ajalnya datang. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka jangan lupa, siapa saja yang hari ini dipanjangkan usianya oleh Allah Jalla wa'ala sampai pada usia 40, wajib, tidak ada tawar menawar lagi, tidak ada tapi, harus bertobat. Allah yang memerintahkan, siapa saja yang usianya hari ini sudah sampai 40, kalau dia tidak berhenti dari berbuat dosa, jangan-jangan dosamu itu sampai kau bawa mati. Kenapa? Orang yang sudah usia 40 itu berarti sudah dipanjangkan usianya. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Disitulah seorang mukmin itu diberi karunia usia panjang. Apabila dia sudah sampai usia 40, maka doa yang harus diucapkan adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika. Ini kalimat yang harus digarisbawahi. Wa inni minal muslimin. Doa ini sekalipun diajarkan oleh Allah kepada seorang nabi yang bernama Sulaiman alaihissalatu wassalam, tapi bukan berarti hanya khusus untuk beliau. Doa ini untuk kita semua kaum muslimin. Ini berkaitan dengan birrul walidain. Setelah Allah menyebutkan dalam ayat itu ibunya yang mengandung dalam keadaan kurha wa wada'athu kurha, melahirkan dalam keadaan susah payah, kemudian menyusuinya, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, masa mengandung dan menyusuinya 30 bulan atau 2,5 tahun. Maka jika anak itu nanti kelak dewasa, wa balagha amrihi, sampai kepada usia 40 sanah, 40 tahun, maka dianjurkan anak itu mengucapkan kalimat Rabbi, wahai Rabbku, auzi'ni, berilah aku pertolongan, an ashkura nikmataka, agar aku dapat mensyukuri nikmatmu, allati an'amta alayya, yang telah kau berikan nikmat itu kepada aku, wa ala walidayya, dan juga kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihah, dan agar aku dapat beramal saleh, tardahu, yang engkau ridhoi wahai Allah, wa aslihli, dan agar aku dapat berbuat kebaikan, fi dzurriyyati, kepada anak keturunanku, dukur kene, ngisor kene, gawe wong tua kene, gawe anak turunan kene kabeh. Wa aslih li fi dzurriyyati, kemudian apa yang dia ucapkan, inni tubtu ilaika, aku bertobat kepadamu.
Berarti secara implisit Allah perintahkan kita segera taubat kepada Allah, terutama ketika sudah usia 40 tahun. Nang kene sing umur 40 sapa? Katane kabeh wis 40 iki. Bahkan wis bonuse gak karu-karuan. Wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang yang berserah diri kepada Allah Jalla wa'ala. Maka adab taubat dari kekufuran, Allah akan bersihkan semua dosa-dosa kita, dan sampai akhirnya kelak dia menghadap kepada Allah, dia membawa hati yang bersih yang disebut dengan qalbun salim. Hari di mana tidak berlaku harta kekayaan, anak keturunan, tapi yang berlaku adalah iman dan amal soleh. Maka orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, itulah orang yang beruntung. Semoga kita dijadikan hamba-hambanya yang mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin ini para bapak, para ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat untuk kita semua. InsyaAllah yang akan datang kita akan lanjutkan, yakni pada pembahasan penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan umat manusia. Selain dari syirik, kufur, maka berikutnya yakni jahiliyah wal fisk, yaitu kefasikan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.